teman-teman semuanya, kembali lagi di Bincang-Bincang Asik bersama saya Romo Heri. Dan hari ini wah senang sekali ada Mbak Ani, Bu Silvi, dan Pak Kris. Nah, tema hari ini tentang lockdown atau di rumah saja. Waduh, ini ingat pengalaman Nabi Nuh di kitab Kejadian bab 7 itu. Jadi di dalam kapal saja. Ini perjalanan situasi COVID-19 ini juga pengalaman yang unik dari keluarga dan juga dari Mbak Ani. Mari kita sama-sama yuk bincang-bincang dengan mereka semua. Mbak Ani gimana kabarnya? Luar biasa Romo. Luarnya gimana? Biasanya gimana? Pokoknya luar biasa. Kemarin kan sempat pulang Indo ya? Iya. Wah, Indonya di mana? Di Sragen. Wah, nah di Hong Kong kerja udah berapa lama? 4 tahun Romo. 4 tahun gitu. Oke, jadi pulang Indo, liburan ya? Iya. Bisa sharing sedikit liburannya gimana? Saya awal Maret pulang ke Indonesia 1,5 bulan. Terus ikut misa di Indonesia 2 kali. Terus pemerintah Indonesia mengumumkan adanya corona, terus gereja tutup. Akhirnya misa online seperti di Hong Kong lagi. Oh, oke. Terus anak-anak juga libur sekolah. Terus di rumah terus mendampingi anak-anak belajar online. Ya seperti itu. Wow, jadi 1,5 bulan ya di Indonesia. Oh, Pak Kris sekeluarga itu berapa bulan di Indonesia? Wah, dulu dari habis Chinese New Year, Oh, terus iya. perpanjang sampai akhirnya kita kembali pas akhir Maret. Jadi hampir 2 bulan lebih. Hampir 2 bulan lebih ya. Saya 2 bulan lebih dengan anak-anak, tapi Pak Kris bolak-balik dia. Wow, gitu. Berarti kembali ke Indonesia waktu itu situasinya belum seperti saat ini ya? Indonesia menyenangkan sekali waktu Iya, itu. betul, ya. Kita masih misa Rabu-Abu. Wow. Semua masih berjalan seperti normal dan orang-orang nggak pakai masker ya di mana-mana. Di mana-mana Diumumkan belum pakai masker. baru 2 orang di Jakarta itu. Iya. Terus akhirnya Nah. gitu tuh. Nah, di Indonesianya selain ke gereja dengan keluarga kan, kumpul-kumpul Iya. aja ya. Jadi Mbak Ani juga ya dengan keluarga. Jadi ngajar itu Ada anak-anak. Iya. Jadi mereka juga ikut kelas online ya. Iya, di TVRI kalau di Indonesia kan ada kelasnya jam 9, misalnya kelas 1 SD, jam 10 kelas 2 SD gitu. Waduh. Tiap hari gitu, terus pakai HP kalau guru dari sekolahan gitu. Nah, ada masak-masak lah untuk anak-anak. Iya. Wah, pasti lah itu Iya. ya. Sama aja. Ya, masakan khas Indonesia saya juga sudah rindu ya masakan Indonesia. Wah. Karena di sini masakan Cina terus. Oke. Nah, balik Hong Kongnya kapan? Balik Hong Kong 17 April. Oh, Iya. oke. Nah, Indonesia, nah sekarang Hong Kong. Bisa cerita dikit dong, Hong Kongnya gimana Terus, setelah balik iya. itu? Saya waktu mau terbang itu dalam keadaan bingung ya. Bahkan ada peraturan pemerintah Hong Kong kalau 14 hari di karantina. Terus saya itu bingung karantina di mana, terus nanti karantinanya ngapain, terus jadi pikirannya berkecamuk gitu. Terus akhirnya majikan saya telepon, nanti kamu di karantina di hotel ini, nanti saya jemput, check in. Terus saya habis dari bandara kan tes itu air liur di Expo, habis itu bos saya jemput saya, langsung diantar ke hotel yang di Kennedy Town. Oke. Check in, terus dia kasih snack buat saya buat 14 hari. Wow. Ya, terus orderin ke hotel makanan bu, makan siang dan makan malam. Terus ya itulah kebaikan Tuhan lewat tangan majikan majikan ya, saya. Jadi kebimbangan saya terus terjawab. Terjawab. Wah, akhirnya Tuhan berikan ternyata yang ada lebih. tempat yang disiapkan. Iya. Tempatnya di hotel lagi. Hotel lagi. Waduh.
Nah, ini Bu Silvi sekeluarga di karantina juga ya? Di karantina. Pak Kris juga. yang karantina atau Bu Silvi yang karantina, Pak Kris? Sama-sama saling karantina. Sama-sama karantina. Kami kembali ke Hong Kong waktu itu akhir Maret dengan semua keluarga, anggota keluarga kami berenam dan mama papa saya. Oh, oke. Jadi kami berdelapan. Nah, selama di rumah itu gimana? Kampung Tengah Waduh. gitu untuk makan siang, makan malam. Aman. Aman sih, Aman ya? Aman. Untuk soal makanan aman. Ya puji Tuhan ada pihak-pihak yang mau membantu membelikan, mengantar, dan kami juga bisa order online juga. Ya puji Tuhan soal makanan, soal perut aman ya. Waduh. Yang kurang aman itu bosan. Wah, bosan Iya. aja. Mau keluar nggak bisa. Cuma di rumah saja gitu. Perasaan tidak bisa keluar dari pintu itu loh. Itu yang Iya. apa ya rasanya ya, ada yang radius berapa meter Iya. nggak boleh keluar. Ya, kita masih awal-awal waktu itu awal-awal peraturan itu kita nggak sampai harus nunggu di Asia Expo. Oh, oke. Kita dibolehkan setelah didaftar, didata, terus dikasih gelang gitu ya, terus kita dibolehkan pulang ke rumah. Besoknya baru dikasih botol-botol sampel itu untuk air liur. Ya, jadi kita ambil sampelnya di rumah, terus kita ada teman yang datang mau membantu mengirimkan sampel-sampel Sampelnya, itu iya. ke klinik terdekat Oh, oke. untuk dites. Wow. Ya, jadi kita waktu itu bedanya ya tesnya di rumah, nunggunya 3 hari. Wah. Ya. Jadi nunggu hasil 3 hari. semuanya itu negatif ya. Puji Wah, Tuhan. puji Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, kita dug in altum lebih ke dalam lagi dari pengalaman yang biasa, yang rasakannya itu luar biasa, tetapi masuk kepada pengalaman iman. Lockdown di rumah saja nih. Gimana doa atau merasakan kehadiran Tuhan, apalagi ini kan Lego Maria ya. Iya. Waduh, ayo tambah dong, sharing sedikit. Ya, waktu di karantina 14 hari itu kan nggak boleh keluar kemana-mana, terus akhirnya ya banyak waktu untuk berdoa biar tenang gitu. Banyak rosario, tesera, doa buat anak-anak di rumah. Ya seperti itu. Terus membaca buku mengikuti jejak Kristus itu sampai habis. Wow, luar biasa ya. Itu baca buku, doa rosario, mendoakan yang lain juga gitu. Jadi yakin dan percaya Bu Silvi sekeluarga juga pasti berdoa ya gitu. Iya, kami Siapa yang lebih banyak doanya? Ayo. Kita kembali ke Hong Kong saat itu ya karena nggak bisa kemana-mana, terus ya otomatis kita selalu bersinggungan kan dengan yang lain gitu, dengan anak yang besar, dengan anak yang kecil, dengan papa mama juga. Jadi di rumah ya apa namanya ya kita mengkhususkan diri juga, mengkhususkan waktu untuk berdoa bersama. Oh Ya ada saat kita berdoa bersama, khususnya malam-malam juga kita berdoa, ya kadang bersama, kadang sendiri-sendiri. Ya akhirnya ya sama juga, kita membaca buku, kita bacakan buku Alkitab untuk anak-anak itu yang banyak gambar-gambarnya, untuk yang kecil-kecil. Jadi wah, Charlie, Vincent, mereka dua pasti langsung wah seger gitu. Iya, karena kan mereka kan apa namanya? Ya kita baca bersama, kita habis itu ya kita doa bersama. Wow. Ya. Pengalaman doa, pengalaman iman itu masih ada. Ya. Nah, sekarang situasi Hong Kong ya kita bersyukur bahwa sudah ada ya perubahan ke arah yang lebih baik. Yaitu jadi di karantina dengan perasaan yang sekarang gimana, Mbak Ani? Gitu sekarang situasi kerja di mana sekarang ini? Sekarang di South Horizon yang saya sebenarnya putus asa ya mau kembali ke Hong Kong karena 4 tahun yang kemarin itu mengalami hal-hal yang membuat saya begitu depresi. Terus akhirnya Tuhan telah menjawab doa-doa saya, dipertemukan dengan majikan yang begitu hangat, baik. Dia beragama Kristen. Oh. Jadi baru kali ini saya bekerja di sini, duduk makan bareng, dan dia memimpin doa. Oh, Iya, buat saya.
Jadi sedikit wah lega rasanya. Segini waduh seger ya. 4 tahun perjuangan. 4 tahun ya Baru. rencana Tuhan selalu indah gitu Iya. ya gitu. Ya gimana Pak Kris sekeluarga dengan situasi yang ada sekarang sudah membaik. Ya gimana perasaan dan juga harapan khususnya untuk teman-teman ya baik komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Macau atau di mana saja berada. Ya masing-masing saya percaya pada saat seperti begini mengalami merasakan sendiri ketakutan, kekhawatiran, terus bimbang ya. Saya rasa juga khususnya banyak teman-teman relasi keluarga kita yang masih ada di Indonesia. Di sana tidak seperti di Hong Kong, karena di Hong Kong ini kan lebih responnya lebih cepat. Terus Ya. memang terakhir ini perkembangan virus ini penularannya juga sudah nol beberapa hari. Ya, sedangkan di Indonesia itu kan betul-betul kita agak repot untuk mengetahui di mana. Oke. Ya, informasi yang bisa kita lihat dari TV aja, misalnya hari ini berapa orang ya. Tapi ya saya rasa dari pengalaman ini masing-masing kita memperoleh hikmahnya. Ya. Buat kami sekeluarga ya itu tadi, kita punya kesempatan bersama-sama selama 14 hari waktu itu di karantina. Jadi di situ ya kita, daripada kita bawa stres, ya kita bawa asik. Ya. Jadi kita bisa dibilang 14 hari itu ya selain berdoa bersama, ya semua kita lakukan bersama lah. Ya, yang paling kita enjoy ya kita menyiapkan masakan. Jadi kita bisa bayangkan kan, nggak boleh belanja 14 hari, ya makanannya kalau kita nggak kreatif ya itu aja. Tapi ya kita senang nggak kekurangan. Terus juga yang paling kita khawatirkan waktu itu masa itu ya kalau satu dari kita itu sakit. Ya. Dan puji Tuhan semua sehat. Hasil tes 3 hari kemudian itu juga kita nggak dipanggil, nggak ditelepon gitu kan. Ya berarti semua negatif. Ya. Nah pesannya untuk yang lain, saya rasa ya dibawa asik deh. Ya. Daripada dipikir-pikir kita jadi pikiran, Pusing jadi sendiri. depresi, pusing sendiri, apalagi dengarnya di forward WhatsApp dari sini, WhatsApp dari sana, gitu kan. Itu membuat banyak buat kecemasan, ketakutan. kecemasan, pikiran kita jadi nggak bisa fokus. Ya, akhirnya kita jadi timbul ketakutan sendiri. Ya. Dan ketakutan sendiri itu yang sebenarnya membahayakan, menurunkan imunitas, terus jadi gampang sakit, gampang marah-marah. Iya. Kalau marah-marah terus sakit, Merugikan wah diri. itu repot kalau sakit. Jangan sekali-sekali. Ya. Nah itulah, jaga kesehatan. Ya kalau seandainya harus kembali ke Hong Kong dan mengalami itu, nggak perlu khawatir. Ya tinggal diatur aja, 14 hari cepat kok. Ya. Sama mungkin dipilah-pilih apa yang mau dibaca di sosial media, itu terlalu banyak. Iya, bikin khawatir. Bikin stres. Iya. Tapi memang yang perlu yang kita juga agak sedih juga melihat banyak sekali ya sebenarnya korban di Indonesia itu yang kebetulan dokter, perawat itu juga banyak sekali. Jadi kita cuma bisa mendoakanlah mereka, dikuatkan keluarganya yang ditinggalkan, juga untuk pasien-pasien tentunya dikuatkan dan diberi kesembuhan secepatnya. Ya, amin. Kita doakan secara bersama-sama ya, baik di Hong Kong, Indonesia,
dan dunia pada umumnya. Jadi teman-teman yang terkasih, terima kasih banyak di bincang-bincang asik kita pada hari ini. Kutip kata Pak Kris, di bawah asik aja. Nah, itu berarti bahwa apapun yang kita alami, ya biarkan hujan itu turun. Dan pada saatnya kita akan melihat pelangi. Nah, inilah kehidupan kita. Mari tetap melangkahlah ya dengan situasi yang ada dan berharap ya Tuhan dan kita semua tetap satu dalam doa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngobrol atau bincang-bincang asik selanjutnya.